Kasus dugaan penipuan travel umroh yang melibatkan Della Puspita dan suaminya Arman Wosi terus menjadi sorotan publik. Drama ini semakin memanas setelah Kamil Zen, seorang korban lain dalam dugaan penipuan tersebut, muncul dengan sikap tegas. Tidak hanya menuntut kejelasan, Kamil bahkan melayangkan somasi terbuka kepada Della dan Arman, menambah kompleksitas polemik yang sudah cukup rumit. Alih-alih meredakan tensi, langkah Kamil justru memicu reaksi keras dari Della. Dengan tegas, Della menyatakan bahwa ia tidak memiliki niat untuk berdamai maupun menanggapi somasi yang dilayangkan kepadanya. Pernyataannya ini seakan menjadi bensin yang menyulut api perseteruan, membuat konflik tersebut menjadi semakin panas di tengah sorotan publik. Publik pun terbelah menyikapi polemik ini. Kamil yang dikenal sebagai pelantun lagu religi Rindu Ka'bah mendadak menjadi target serangan para buzzer di media sosial. Serangan demi serangan menghujani dirinya, mulai dari komentar pedas hingga tudingan yang memojokkan. Lantas, seperti apa jawaban Kamil usai dituding cari panggung di tengah penderitaan para jamaah lain? Terkait buzzer gitu, saya nggak ngerti cara orang bisa seperti itu memutarbalikkan fakta. Saya dituduh juga playing victim. Kok playing victim? Memang saya korban, kan? Seperti saya jelaskan tadi, mungkin untuk korban umroh itu banyak, ya. Tapi kalau korban untuk mobil di dalam kasus ini, saya, ya kalau Bang Her ya, saya memang satu-satunya. Kalau Tedela kan korban umroh, saya pun korban umroh gitu. Tetapi ini ada dua kasus berbeda walaupun benang merahnya sama, berawal dari masalah penipuan umroh. Nah, terkait buzzer, rasanya nggak afdol kalau berbicara tanpa bukti ya. Jadi saya itu diserang dari ada satu postingan yang memang sebenarnya sadis. Karena kenapa saya bilang buzzer, itu template banget, kalimat-kalimatnya template sama kayak copy paste semuanya ya. Jadi kayak misalnya ini hal-hal yang sebenarnya menyedihkan buat saya nih. Pasti mobilnya murah, makanya sedih. Saya tegaskan lagi nih, saya tidak cari panggung, saya cari mobil saya. Ya, kalau seandainya saya tahu di mana mobil saya, ataupun dikasih tahu sama Bang Arman atau Mbak Della, saya tidak akan sampai ke tahap ini. Gitu. Kalau memang itu semua dari awal berjalan lancar ya. Nanti ujung-ujungnya katanya minta maaf. Ya kalau memang saya salah, dari awal itu sebelum saya dikatakan salah pun saya udah minta maaf. Mohon maaf Mbak Della, mohon maaf Mas Arman. Itu dulu ya, waktu awal sebelum mereka bikin konferensi pers, saya bilang kalau ada kata-kata saya menyinggung di media, saya minta maaf. Karena tujuannya adalah saya ingin mencari kepastian. Kenapa sampai somasi ya, mencari kepastian mobil saya di mana. Saya sekali lagi bilang, para buzzer ataupun netizen-netizen di sana yang merasa bahwa junjungannya itu terpojokkan. Jadi saya jelaskan di sini duduk perkaranya. Cari tahulah dulu sebelum berkomentar. Kalau masalah mobil murah, ya mungkin murah buat anda-anda semuanya. Tapi bagi saya bilang itu adalah hasil jerih payah saya. Hasil jerih payah saya yang saya tabung. Kalau saya banyak duit, mungkin saya mau juga beli mobil mewah, mau juga beli mobil cash. Ini buktinya saya masih cicilan begitu. Jadi terkait seperti itu ya. Terus ada juga yang komen, nggak mungkin Pak Arman melakukan penggelapan mobil orang, itu fitnah. Tetap semangat Pak Arman gitu. Ya semangat ya Pak Arman ya. Gitu. Maksudnya masalah baik atau enggaknya, karena gini, di mata teman-teman terdekat ataupun bahkan orang tua kita pasti yang baik lah ya. Tidak melakukan kesalahan orang yang dijunjung lah gitu. Terus banyak nih komen-komen yang seperti itu yang template, nggak mungkin Pak Arman, nggak mungkin Bu Della melakukan hal begitu gitu. Ya saya juga berharap bahwa apa yang kita curigai ataupun ini tidak terjadi gitu. Terus ada yang bilang lagi gini, Mas Kamil berani sumpah tidak kalau yang Mas Kamil laporkan ini sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saya anak dari korban jamaah haji Acha Prayogi. Kerugian yang dialami orang tua dan para jamaah lainnya sangat banyak sampai nomin MM-an.
melebihi harga mobil Mas Kemil yang sebenarnya Mbak Della Puspita dan Mas Arman juga menjadi korban fitnah Acha. Tolong jangan bolak-balikan fakta karena kami semua di sini korban dari kelicikan Acha, masih memperjuangkan hak kami. Oke, saya tanggapi ya terkait ini. Melebihi harga mobil Mas Kemil. Di sini kan Mas Kemil. Di sini kan ada sepele juga ya. Maksudnya rata-rata semua menyepelekan gitu dengan harga mobil saya aja. Jadi saya kalau korban lain itu sampai MM-an, saya syukur ikut prihatin. Karena saya merasakan walaupun nominalnya saya mungkin lebih kecil daripada yang lain, tapi saya merasakan kok gimana mungkin orang lain di luar sana yang benar-benar pingin umroh, yang menabung, bahkan mungkin menjual harta bendanya untuk bisa ke tanah suci gitu. Saya mengerti karena saya seperti itu juga yang saya alamin. Tetapi di sini kalau ditanya saya berani bersumpah ya. Kalau apa yang saya ceritakan, apa yang saya sampaikan itu benar adanya sesuai apa yang saya alami. Setelah mendengar pernyataan Della Puspita dan suaminya, Arman Wosi, yang menolak berdamai dan enggan menanggapi somasi, Herwanto, kuasa hukum dari Kemil Zen, memberikan respon tegas. Pada kesempatan kali ini, Herwanto mengungkapkan kekecewaannya atas sikap Della yang dianggapnya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap perjuangan kliennya. Oleh karenanya, Herwanto menegaskan bahwa dirinya bersama tim kuasa hukum tidak akan mundur untuk memperjuangkan hak-hak Kemil sebagai korban. Ia menekankan bahwa langkah hukum yang mereka ambil bukan semata untuk kepentingan Kemil, tetapi juga sebagai peringatan agar tidak ada lagi korban yang mengalami hal serupa. Kami tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Kami sangat paham bahwa ruang digital ini ya harus kita gunakan secara sehat, bersih, bermanfaat, beretika. Agar apa? Agar ketika masyarakat menonton, mendengar perkara ini, ketika dia mendengar Kemil ngomong, mendengarkan saya ngomong, masyarakat menambah wawasannya ketika dia nonton. Itu bisa saya pastikan. Saya pastikan ketika saya muncul di media sosial, di ruang-ruang digital lainnya, saya pastikan apa yang saya sampaikan adalah kalimat-kalimat yang bermanfaat, wawasan-wawasan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya tidak akan pernah mau menggunakan kalimat-kalimat yang menurut saya, pertama, bisa zolim, bisa menyakiti hati orang, bisa ini menghina, mengejek, dan lain sebagainya, enggak. Kecuali kalau seandainya saya melihat respon mereka seperti itu, ya kata orang gini, sombong di hadapan orang sombong itu sedekah. Makanya ketika mereka mengatakan bahwa tidak ada kata damai, karena Kemil yang minta berdamai. Maksudnya tujuan damai itu nggak mau kita berlarut-larut Sampai berlanjut ke sampai pengadilan dan sebagainya, enggak lah. Tapi andai kata mereka menginginkan seperti itu, ya saya katakan bumi tak menolak hujan. Kami juga tidak mungkin mundur. Saya sudah terbiasa ketika lawan saya ingin bertarung lah kira-kira begitu. Saya juga dengan secara otomatis saya menyampaikan begini. Saya juga mengaktifkan mode tempur. Makanya ya saya berani mengatakan sekarang ketika mereka sudah mengatakan seperti itu, saya berani mengatakan sekarang gini. Saya menduga jangan-jangan mobil Kemil nih, ya dugaan kuat saya, jangan-jangan sudah dijual. Kenapa? Karena ada kalimat yang saya dapatkan ya, bahwa mobil yang dijadikan jaminan itu akan dijual tanpa BPKB. Buktinya mana Bang Herwanto? Besok saya akan sampaikan buktinya. Saya sampaikan bahwa saya sudah memiliki bukti ya, bahwa mobil yang digunakan sebagai jaminan itu ingin dijual sama mereka tanpa BPKB. Nah, saya kaget tuh ketika Arman mengatakan ini mobil ini sudah saya kembalikan, tipenya ini, mereknya ini. Saya kaget juga, kagetnya gini, ternyata benar mobil itu benar-benar ada berapa unit. Memang mereka akui sih. Saya lihat dia mengatakan, oh ada 4 unit, oh 5 unit. Wah lumayan juga nih berapa unit mobil dipegang sama mereka ini kan, dijadikan jaminan. Terus bisa dipastikan yang memberikan jaminan ini bukan pemilik mobilnya lagi. Ya, apa nggak sangat bahaya ini? Ya menurut saya ya, tapi nggak masalah. Biar perkara ini menjadi terang menderang, biar masyarakat juga tadi yang katanya bazar segala macam, biar masyarakat mengetahui perkara ini secara utuh.
Nanti dia bisa menilai apakah Kemil ini mengada-ada, apakah Kemil ini memutarbalikan fakta. Ya nanti silahkan masyarakat nanti yang menilai. Nanti saya akan bongkar seterang-terangnya. Siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa yang memaksa, siapa yang mengintimidasi. Nanti saya akan buka seterang-terangnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.